Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali dipertemukan ya di mata kuliah Pendidikan Pancasila di kelas 02 TIDN 001. Mudah-mudahan pada hari ini sudah siap semua ya untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Gimana? Siap ya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar proses pembelajaran hari ini diberikan kemudahan. Berdoa dipersilakan. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya absen dulu ya. Sebelum kita mulai, saya perlu absen dulu. Di sini sudah ada beberapa. Abi ada ya. Abi ada. Oke. Kemeja berkerah ya. Biasanya saya berikan reward ya bagi rekan-rekan yang rapih. Kemudian Aditya Farhan ada tadi. Hadir, Bu. Ya, siap. Terima kasih Agil. Oke, langsung ya. Kalau gitu kita seperti mata kuliah yang pertemuan sebelumnya ya, kita sudah bahas tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Nah, dihubungkan dengan pertemuan hari ini, kita akan bahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang kita ketahui bersama bahwa sistem etika ini juga berkaitan besar ya terhadap pengaruh Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan ya. Karena kalau kita sadari bahwa jika tidak berjalan baik atau terjadi penyimpangan atau pelanggaran di dalam konteks pemerintahan, maka sistem pemerintahan juga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya ya. Oleh sebab itu, hari ini kita akan mendiskusikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum mulai, mohon jika nanti dalam perkuliahan suara saya tidak terdengar atau putus-putus, mohon langsung segera diinformasikan ya, agar kita bisa tahu untuk segera mengantisipasi lebih cepat gitu ya. Baik, kalau gitu kita mulai saja capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, mahasiswa mampu menghubungkan moral dan norma dalam penerapan etika Pancasila guna menyelesaikan permasalahan bangsa. Lanjut ya, slide ini, ayo. Kira-kira ada yang ingat tidak? Jadi beberapa hari ini kan, seminggu ini ya, kurang lebih ya satu mingguan ini sempat viral ya. Sebentar sebelum saya iya, Buyong Sajen. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira? Mungkin ada beberapa rekannya yang tidak tahu kira-kira ini kasus apa? Ya langsung mau aja, nggak usah angkat tangan karena saya nggak bisa lihat siapa yang angkat tangan. Jadi silakan langsung nyalakan mikrofon. Kecil, agak besar dikit. Dengan siapa? Karena saya lagi share screen ya, jadi saya nggak bisa lihat siapa yang angkat tangan. Siapa? Oh, Anissa. Ya, gimana Anissa? Kalau tepatnya agak kurang jelas sih, pokoknya ya intinya kasusnya itu ada orang yang beragama Hindu gitu. Nah terus dia buat sesajen di pantai gitu loh Bu, kayak di pantai di laut gitu. Nah, tapi setelah paginya buat sesajen itu, terus siangnya kejadian yang tsunami itu Bu. Nah sesajennya kan masih ada di situ. Terus yang bapak ini yang pakai koper gitu datang, terus dia bikin video gitu Bu. Dia bikin videonya, dia ngomong katanya kalau ini Allah itu murka karena ada beberapa orang yang bikin kejadian itu yang katanya menyembah yang bukan seharusnya disembah. Ya, terima kasih banyak Anissa ya atas penjelasannya. Benar sekali atas uraian yang disampaikan oleh kita sama-sama bahas kembali bahwa tadi benar apa yang disampaikan Hanisa tadi bahwa pria ini melihat ada sesajen kemudian mengutuk bahwa perbuatan itu salah hingga akhirnya
sesajen tersebut dilemparkan, dibuang gitu ya, kemudian ditendang. Nah, ini kemudian ditendang dan diramaikan di dunia maya. Nah, bisa kita perhatikan, kita tahu betul ya kalau viral di media itu seperti apa. Netizen komentarnya banyak sekali dan beragam gitu ya. Nah, yang perlu kita kerucutkan pada sesi ini adalah berkenaan dengan etikanya tadi. Bahwa ketika kita melihat ada hal yang berbeda, sepatutnya tidak kita lakukan atau melakukan tindakan yang demikian gitu ya. Kemudian ini mengganggu atau melukai hati dan perasaan orang lain. Nah, dihubungkan dengan etika tadi yang saya sampaikan bahwa harusnya etikanya tidak demikian. Kalau dari gambaran tadi, etika itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Sikap atau perilaku manusianya, Bu. Sikap atau perilaku manusianya. Bagus sekali. Dengan siapa nih? Febri. Oh, Febri ya. Jodoh. Febri. Satu lagi tadi siapa? Tadi ada laki-laki yang mau jawab, silakan. Aku Bu mau jawab tapi udah sama Febri duluan. Oh, nggak apa-apa. Sama jawabannya kayak gitu. Mas Saipudin ini ya? Iya. Suaranya khas. Ya. Gimana Mas Saipudin? Boleh diulangi? Jadi etika itu perlakuan seseorang baik atau buruknya di kehidupan dia sehari-hari. Betul ya, jadi etika itu sikap atau tindakan seseorang terkait dengan perilaku baik atau buruk dalam lingkungan sehari-hari. Yang pastinya etika ini adalah luaran ibaratnya. Kalau kita sampaikan sebelumnya yang pernah saya sempat singgung di pertemuan sebelumnya berkenaan dengan moral. Nah, kalau moral nanti juga kita bahas di sini lebih lengkapnya di slide yang berikutnya. Jadi kalau etikanya itu tindakan hasil dari moralitas di dalam diri tadi. Ya, nanti kita bahas di slide yang berikutnya ya. Nah, dihubungkan dengan etika Pancasila, ini merupakan etika Pancasila itu sendiri adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Gitu ya, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Hanisa, apa yang juga sudah disampaikan oleh Mas Saipudin terkait dengan etika itu bagus sekali ya. Mudah-mudahan di kelas ini sudah mampu menerapkan etika atau biasanya dikenal dengan attitude ya, itu dengan sebagaimana mestinya ya. Karena sebagai generasi muda intelektual harusnya memang sudah harus mewujudkan atau menerapkan sikap yang demikian gitu ya. Lanjut, etika Pancasila ini mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebentar, saya lihat sebentar di sini. Siapa tadi yang Anissa minta tolong di mute dulu ya, karena di saya suaranya jadi gemeng. Ya, oke, terima kasih. Ya. Oke, itu tadi ya. Jadi etika tadi sudah kita bahas tentang etika itu sendiri, bahwa etika adalah tindakan atau sikap ya yang kok masih gresek ya. Sebentar. Siapa lagi nih? Muhammad Saipudin. Sorry ya, maaf ya saya mute ya, karena di saya jadi Oke. Kita ulangi lagi ya. Kalau gitu sebentar. Ya. Lanjut tadi ya, etika Pancasila itu sendiri adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia pastinya ya. Kemudian etika Pancasila ini mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, jadi sekilas dari yang tadi sudah kita bahas ya, etika itu sendiri adalah tadi ya tindakan atas seseorang baik atau benarnya ya yang dilakukan di kehidupan. Kemudian Pancasila itu jelas merupakan nilai-nilai dasar negara kita yang memiliki nilai-nilai tadi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ada yang bisa menguraikan
Jadi etika Pancasila itu apa sih? Ada yang bisa menguraikan tidak etika Pancasila itu seperti apa sih jadinya? Nah, tadi kita sudah kupas tuh tentang etika itu apa, Pancasila itu bagaimana. Jadi etika Pancasila itu seperti apa? Ada yang bisa menjabarkan dengan versinya masing-masing, karena pasti pola pikir Mas Abi itu pasti beda, pola pikir Mas Aditya itu pasti beda gitu. Ada yang bisa menjabarkan dengan sudut pandang masing-masing? Sekali lagi ya, saya sudah pernah sampaikan di sejak awal kontrak perkuliahan ya, tidak ada yang salah, yang penting mau bicara. Itu sudah saya berikan apresiasi. Lumayan tambahan poinnya. Gimana? Gimana? Dengan siapa nih? Oke, Tika. Gimana Tika? Kalau Pancasila sendiri kan artinya sebagai dasar negara kan, Bu. Berarti kalau etika Pancasila yaitu nilai-nilai dari Pancasila tersebut diterapkan untuk untuk negaranya, untuk pemerintahan negaranya gitu. Kalau menurut saya. Ya, betul sekali, bagus sekali. Terima kasih Atika Ya, Martina ya, luar biasa. Jadi itu ya nilai-nilai yang diterapkan, yang dapat diterapkan di negara Indonesia, betul sekali. Ada lagi yang mau menjabarkan? Saya Bu. Ya, dengan siapa nih? Hasan Saifuddin Bu Hasan. Wah, ngeborong nih Mas Saifuddin nih, tandanya banyak sekali di saya nih. Luar biasa. Gimana Mas Saifuddin? Jadi sistem etika itu kayak perilaku baik dan buruknya berdasarkan nilai-nilai yang ada di Pancasila, dan nilai tersebut tuh membentuk perilaku manusia di setiap aspek kehidupannya gitu Bu. Jadi patokannya tuh nilai yang ada di Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke, betul sekali. Benar sekali ya yang disampaikan oleh Mas Saifuddin. Terima kasih banyak ya, luar biasa. Jadi benar sekali yang disampaikan bahwa etika Pancasila ini tadi ya mengandung beberapa nilai-nilai yang memang diperuntukkan untuk menopang segala kebutuhan hidup kita ya, baik itu dari aspek kerohanian, sosial, dan lain sebagainya ya. Jadi Pancasila sebagai sistem etika bagi Indonesia adalah menjadi rambu normatif yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu ya, Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia sebagai rambu normatif ya yang mengatur perilaku kehidupan, baik itu bermasyarakat, di lingkungan masyarakat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang etika, kita juga sudah bahas tentang etika Pancasila, dan kemudian dikerucutkan menjadi Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya, kita bahas di sini tentang moral. Karena tadi dihubungkan dengan capaian yang kedua ya, bahwa mahasiswa mampu menghubungkan moral dan norma untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Apa sih moral itu? Seringkali kan kita seringkali ya mendengar moralnya buruk nih, moralitasnya hancur gitu ya. Apa sih moral? Moral dengan etika sama atau beda? Beda Bu. Beda ya. Bedanya gimana Mas? Oh, Mas Saifuddin tandanya penuh sekali nih. Ayo yang lain jangan mau kalah. Gimana? Bu mau jawab. Oke. Kayak apa sih namanya, akhlak gitu Bu. Akhlak Lebih seperti ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu, kayak akhlak gitu. Kayak akhlak. Ini dengan siapa Mama? Wahyuni Bu. Oh iya, Wahyuni ya. Wahyuni, wah biasa Wahyuni. Betul sekali ya. Jadi kalau moral itu lebih ke akhlak ya, yang mengatur kita akan melakukan tindakan positif atau negatif. Ada lagi yang mau menjabarkan? Apa sih moral? Karena kan kadang pemikiran kita dengan pemikiran rekan-rekan itu pasti beda. Yang penting adalah Ibu, saya mau jawab. Oke, Anissa ya. Dengan siapa nih?
Karisma Bu, mau Oh, jawab. Karisma hampir sama suaranya. Oke, Awati gimana Karisma? Moral itu kan tadi yang disebutin Wahyuni lebih ke akhlak ya. Berarti dia kayak lebih ke perbuatan sama sikap orang itu sendiri melakukan tindakan tersebut Bu, gitu. Oke, melakukan tindakan tersebut. Ya. Sikap dan melakukan tindakan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Karismawati ya. Jadi benar yang disampaikan tadi oleh Karismawati dan tadi siapa, mohon maaf saya lupa ya. Siapa tadi? Wahyuni. Oh iya, Wahyuni. Astagfirullah, mohon maaf Wahyuni ya. Jadi Wahyuni dan Karismawati tadi tepat sekali apa yang disampaikan. Moral itu adalah akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Gitu ya. Jadi sebenarnya definisi moral ini ada banyak sekali, tapi poinnya yang harus diketahui bahwa moral dan etika itu dua hal yang berbeda. Karena moral itu adalah akhlak di dalam dirinya. Kenapa dia harus begini? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Tapi kalau etika itu tindakannya. Jadi seperti misalnya kalau pedoman untuk pedoman dalam menjaga mobil misalnya, atau pedoman ketika memiliki mobil. Pedoman di dalam dirinya saya harus menjaga mobil, saya tidak boleh, saya harus mencuci dan sebagainya gitu. Jadi di dalam dirinya kenapa saya harus menjaga. Tapi kalau etikanya yaitu dengan cara mencuci mobil, dengan tidak membuang sampah di dalam mobil, dengan berjalan sesuai dengan tata tertib lalu lintas dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi moral dan etika tidak sama, melainkan dua hal yang berbeda tapi memiliki keterkaitan satu sama lain, ya. Nah, indikator kemajuan bangsa tidak cukup diukur hanya dari kepandaian warga negaranya, gitu ya. Jadi kemajuan bangsa tuh tidak bisa diukur hanya dari warga negaranya yang pintar-pintar gitu ya, cerdas, kemudian paham dan melek iptek dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tapi tidak juga hanya dari kekayaan alam yang dimiliki. Tidak hanya memiliki SDA yang banyak, emas berlimpah dan lain sebagainya, tidak. Namun, hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana bangsa tersebut memegang teguh moralitas. Gitu ya. Jadi indikatornya bukan hanya memiliki SDA yang banyak, bukan hanya memiliki SDM yang pintar gitu ya, tapi moralitas yang baik. Moralitas yang teguh dalam suatu negara itu yang akan menjadi indikator kemajuan suatu negara. Itu ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang etika. Kita bahas juga tentang etika Pancasila. Kemudian kita hubungkan Pancasila sebagai sistem etika. Lanjut, tadi kita sudah bahas tentang moral. Nah, berikutnya kita bahas tentang norma. Nah, norma ini bukan hal yang baru ya bagi rekan-rekan, karena pastinya di tingkat SD ataupun SMP ya, rekan-rekan pasti sudah pernah mendengar sebelumnya tentang norma itu sendiri. Norma, ada yang bisa menjelaskan tidak? Norma itu apa sih? Saya Bu, mau jawab. Seperti saya. Dengan siapa, mohon maaf? Karisma. Oke, Karisma dulu, habis Karisma Sabrina. Gimana Karisma? Norma itu menurut saya kayak sikap mengatur kehidupan warga masyarakat gitu Bu, sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku kayak ketentuan Pancasila tadi Bu. Oke, hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pancasila. Oke, terima kasih Karisma Hati, luar biasa. Lanjut, siapa tadi? Sabrina ya? Gimana Sabrina? Menurut saya norma itu aturan yang ada di masyarakat seperti adat istiadat gitu Bu. Oke, norma aturan yang ada di masyarakat. Betul sekali ya. Terima kasih rekan-rekan dari Karismawati dan Sabrina ya. Yang laki-laki mana nih? Nggak ada suaranya ya. Kecuali Budin. Oke, gimana? Dengan siapa nih?
Zulkarnain, Bu. Oke, Mas Zul gimana? Pak Zul. Kalau menurut saya norma itu apa ya? Kaidah atau aturan yang berlaku bagi sesama manusia yang bersih perintah ataupun larangannya, Bu. Oke. Itu aja sih, Bu. Siap Pak Zul, terima kasih. Luar Ya, biasa. sama-sama, Bu. Makasih juga. Di bis masih sempat balas ya. Wah, luar biasa nih, semangatnya perlu diapresiasi ya. Itu ya, jadi benar sekali apa disampaikan Mazul, kemudian Sabrina dan juga tadi Karismawati, dan mungkin rekan-rekan sekalian juga tadi yang tidak berkesempatan berbicara ya, bahwa norma itu adalah aturan ya, aturan yang bersifat pasti dan tidak berubah. Jadi aturan ini yang akan menjadi pedoman untuk membatasi tingkah laku, sikap, dan perbuatan. Nah, norma yang paling kuat adalah norma hukum. Kenapa? Karena sifatnya mengikat dan memaksa, itu ya. Nah, dihubungkan dengan moral dan norma dalam penerapan etika Pancasila. Jadi moral itu sendiri tadi ya, itu sudah kita bahas sebelumnya. Ketika moral dihubungkan, ditambahkan dengan norma, maka ini akan menerapkan adanya menghasilkan etika Pancasila. Jadi kalau kita sudah bisa sudah menerapkan moral sebagaimana ada dalam diri kita, kemudian kita juga sudah menyesuaikan dengan adanya norma, maka etika Pancasila ini akan mudah sekali diterapkan atau diwujudkan ya. Nah, lanjut, ini adalah contoh permasalahan bangsa kita ya. Jadi kalau tadi ketika etika, norma, dan moral ini tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak terwujud penerapan etika Pancasila, maka yang terjadi adalah kasus permasalahan seperti ini. Contoh di sini ada seorang siswi ya sedang mencoba melakukan tindakan kekerasan kepada gurunya. Ya, ini menjadi hal yang sangat disayangkan ya, dekandensi moral ini terjadi. Kemudian ini juga sama ya, mudah-mudahan di kelas ini tidak ada yang seperti ini ya. Ya, selain laki-laki berpakaian perempuan, tindakan coret-coret seperti ini juga bukan tindakan yang dibenarkan gitu ya. Kemudian ini yang banyak sekali terjadi di Indonesia ya, dihubungkan dengan moralitas yang hancur tadi, tindak pidana korupsi ya. Nah, ini juga pengerusakan lingkungan yang kalau kita tidak bisa jaga, maka yang terjadi adalah kerugian bagi kita semua. Nah, lanjut. Ini adalah fungsi etika Pancasila ya. Fungsi etika Pancasila ketika moral dan norma dihubungkan kemudian menghasilkan etika Pancasila, menerapkan etika Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, maka ini akan menjadi solusi bagi permasalahan bangsa. Seperti tadi contoh ya, tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral yang tadi sudah kita lihat sama-sama berkenaan dengan permasalahan yang terjadi. Jadi ini tidak akan terjadi jika moral dan norma dan penerapan Pancasila ini ada. Oh ya, disayangkan kan bukan Pancasilanya yang tidak relevan, namun kita semua yang masih perlu banyak memperbaikinya agar bisa mendapatkan makna atau esensinya itu sendiri gitu ya. Ini menjadi hal yang perlu sangat kita perbaiki bersama gitu ya. Nah, yang sekarang lagi ramai ya, sekarang kita sedang banyak sekali, bukan hal-hal yang viral sih, hanya saja memang ini menjadi kata-kata yang sedang hits pada akhir-akhir ini ya, berkenaan dengan good looking. Ya, mungkin rekan-rekan yang sering tidak pernah absen di Instagram ataupun medsos lainnya, mungkin sudah menjadi hal yang biasa ketika melihat kata good looking gitu ya. Tapi kalau yang mungkin sudah sibuk dengan keluarga, sibuk dengan bagi yang rekan-rekan yang sudah berkeluarga nih seperti Pak Eko, kemudian yang lain gitu ya, mungkin nggak sempat nih lihat Instagram atau nggak sempat lihat medsos, itu good looking apa sih gitu. Jadi nggak terlalu ada makna di situ, ya sudah good looking saja gitu. Nah, bagi rekan-rekan yang saat ini dalam forum ini yang mungkin merasa bahwa emang harus cakep dulu ya biar bisa dihargain gitu ya, karena kan kita lihat ya kemarin ramai sekali kalau yang ditangkap terkait dengan kasus narkoba, kalau orangnya ini ganteng atau cantik itu kan support netizen luar biasa ya, bilang ini ujian, sabar dan lain sebagainya. Tapi kalau yang tertangkap tangannya adalah
yang bisa dibilang kurang glowing gitu ya. Itu kan ya komentarnya luar biasa gitu ya, pedas-pedas sekali, udah kayak cabai level berapa gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa mudah-mudahan rekan-rekan di kelas ini tidak menjadi salah satu orang yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi tidak perlu harus cakep dulu kalau mau dihargain gitu ya, karena bukan good looking lebih dihargai daripada good attitude, karena kamunya saja yang belum menemukan orang yang lebih menghargai good attitude ketimbang good looking. Nah, oleh sebab itu jadilah orang tersebut yang tidak melihat good looking lebih dihargai dibanding good attitude. Itu ya menjadi saran saya, bukan saran, menjadi hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan di sini lebih menghargai good attitude dibanding dengan good looking gitu ya. Nah, pintar belum tentu bermoral. Bermoral sudah pasti pintar. Maka milikilah keduanya sebagai upaya membangun diri dan bangsa ke arah yang lebih baik. Nah, ini yang selalu saya sampaikan juga ya di setiap perkuliahan kita, bahwa saya tidak butuh mahasiswa yang beradab. Saya tidak butuh mahasiswa yang pintar, tapi saya butuh mahasiswa yang beradab. Itu tadi ya. Itu dihubungkan dengan materi kita pada hari ini berkenaan dengan Pancasila sebagai sistem etika. Lanjut, ini adalah kuis yang nanti akan rekan-rekan kerjakan dan dikirimkan ke email saya ya. Di email kira-kira mau memberikan kesimpulan atas materi kita hari ini. Gimana kesimpulan? Saya boleh. Saya jawab, Bu. Silakan. Jadi dalam pembahasan ini dalam materi Pancasila sebagai sistem etika, kita sudah belajar apa sih pengertian dari Pancasila sebagai sistem etika itu. Pengertian itu kan untuk mengatur perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita juga ngebahas tentang moral, norma, serta etika untuk perkuliahan kali ini. Dan juga mungkin itu, Bu, kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.